Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Dewi. Hari ini saya akan melakukan PPL Aksi 1 dengan metode PBL pada materi perpangkatan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Silakan tunjuk tangan yang hadir. Ahmad Nopal Al-Mufid. Hadir, Bu. Azra Rohmadatul Lasi. Hadir. Clara Pipi Anggraini. Hadir. Novita Sari. Hadir. Maria Keke Imelda. Hadir. Silakan kalian cek kerapian. Berdiri dulu untuk cek kerapian. Periksa baju dirapikan. Dasi. Kalau ada sampah di kanan kirinya diambil. Nah ya. Sudah habis semua? Silakan duduk kembali. Persiapkan perlengkapan bukunya, semua dikeluarkan untuk buku hari ini. Silakan, sudah siap semua? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar kalian lebih fresh, lebih semangat, kita adakan ice breaking dulu ya. Dengan tepuk cek boom. Nanti Bu cek, kalian siap ya. Cek boom. Cek boom. Cek boom. Boom. Dah ya. Gimana sekarang, lebih semangat? Fresh ya? Oke, nah sekarang pada minggu kemarin kita belajar tentang apa? Apa kemarin? Perpangkatan. Sebelum ke perpangkatan, apa saja operasi dasar dalam matematika? Apa saja kemarin? Tambahan. Penjumlahan. Nah, itu untuk operasi dasar matematika awal. Untuk materi yang sekarang ini kita lebih ya, bukan hanya pembagian, pengurangan, penjumlahan, tapi ini tingkatnya agak lebih tinggi karena kemarin kan masih waktu semester kemarin ya. Oke.
perpangkatan, termasuk eksponen, aturan perpangkatan, operasi matematika dasar yang terkait dengan perpangkatan. Kemudian kalian dapat menggunakan perpangkatan untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika. Jadi perpangkatan itu bukan hanya dalam nanti kita juga bisa menggunakannya untuk dalam kehidupan sehari-hari ya, perpangkatan itu ya. Kemudian untuk pemahaman bermaknanya, permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perpangkatan. Untuk pematiknya, apa itu perpangkatan dan bagaimana cara menghitungnya. Kemudian bagaimana perpangkatan digunakan dalam situasi nyata seperti dalam ilmu pengetahuan. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya, kemudian pemahaman bermakna dan pertanyaan pematiknya. Sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video ya. Silakan disimak. Perang melawan virus corona masih berlanjut. Sampai video ini dibuat, jumlahnya udah naik sampai segini banyak. Dan yang lebih menyeramkan, ini masih bisa bangun Indonesia. Tak mesti angka. Gubernur Jakarta udah ngelakuin simulasi yang nunjukin kalau kita nggak bertindak dalam 2 minggu ke depan akan ada 6.000 kasus. Jangan sampai kita kayak negara lain yang juga sekarang kewalahan ngadepin pandemi ini. Jadi dalam keadaan kayak gini harus tetap berusaha dan optimis di kondisi sekarang ini. Karena kalau mau dibandingin, manusia pernah dalam wabah yang jauh lebih buruk dari flu babi di tahun dari pandemi ini. Kira-kira dari video tadi permasalahan apa yang terjadi? Silakan, siapa yang tahu, tunjuk tangan? Ya, Maria. Perkembangan virus COVID-19, Bu. Perkembangan virus COVID-19. Ada lagi? Siapa? Saya, Bu. Ya, Eka. Penyebaran COVID-19, Bu. Penyebaran COVID-19. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Penularan COVID-19, Bu. Nah, iya ya. Jadi dari video tadi bisa kita ambil penularan COVID-19 ya. Kira-kira bisa nggak dihitung penularannya itu, kita hitung bisa nggak? Ada yang tahu? Ya, gimana Nak? Tidak bisa, Bu, karena virus itu berukuran sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan harus menggunakan alat. Tidak bisa dihitung. Tapi pada materi perpangkatan ini kita akan mencoba menghitung ya pertumbuhan COVID dalam tiap fase ya, pertumbuhan COVID pada tiap fase. Nah, nanti Ibu kasih LKPD ya, itu permasalahan yang akan kita bahas ini pada pembahasan LKPD nanti. Ibu minta ya untuk saling kerjasama. Jadi nanti itu ada Ibu nilai keaktifan, kemudian kegotong royongannya, itu ada poin-poin sendiri ya. Sebelum mengerjakan LKPD kita berkelompok, kelompok seperti yang biasanya kita gunakan dalam pembelajaran ya. Kelompok yang biasanya kita gunakan kan sudah tiap kita pakai ya. Kemudian nanti di LKPD itu ada untuk penyelesaiannya ada urutan tahapannya, kalian baca dulu, baca dengan seksama tahapan-tahapan dalam menyelesaikan LKPD. Pada LKPD nanti misalkan ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ya, tanyakan sama Ibu yang belum jelas. Gimana, ada pertanyaan? Kalau tidak, sekarang silakan membentuk kelompok yang biasa digunakan. Silakan. Ini cuma dua meja. Sudah dapat semua? Sudah. Nah, di situ ada petunjuk penggunaannya, Nak ya. Dibaca dulu petunjuk dalam
dikerjakan dengan kelompok 1. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, tanyakan ya. Dari kelas 91 ya. Untuk waktu pekerjaannya Ibu kasih waktu 30 menit ya, 30 menit untuk menyelesaikan soal LKPD. Untuk kalian memudahkan ya, ini ada Ibu menggunakan silakan bukan satu kita untuk mudahkan kerjakan LKPD itu. Nah, silakan dipegang dulu, semuanya dipegang. Ya. Kita lipat. Perhatikan depan. Ini ada berapa nak? 2. Kita lipat lagi. Ada berapa lipatannya? Coba dihitung. 4. Berarti berapa? Pangkat berapa biar menghasilkan 4? 2. Kan? Awal kurungan.
Gimana kelompok lain, ada yang mau ditanyakan? kelompok 4 pada fase 7 dan kelompok 5 pada fase 8. Nah, sekarang dimulai dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan ke depan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fitri. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan
hasil diskusi dari kelompok kami. Pada fase penularan 4, banyak orang yang tertular adalah 16 karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kesimpulannya adalah banyak orang yang tertular adalah tiap fase dipangkatkan dengan jumlah pembelahan virus awalnya. Banyak orang yang tertular adalah tiap fase dipangkatkan dengan 2. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Silakan tunjuk tangan. Ya, Maria. Jadi misalkan jumlah pembelahan virus awalnya 3, berarti pada fase 1, 3 pangkat 1 atau gimana? Ya, benar. Jika virus awalnya membelah jadi 3, berarti fase 1, 3 dipangkatkan 1 sama dengan 3. Misalkan pada fase 2, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irat Kurniawan, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada fase penularan 5, banyak orang yang tertular adalah 32 karena 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kesimpulan, banyak orang yang tertular adalah tiap fase dipangkatkan dengan banyak awal virus. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang perwakilan dari kelompok 3. Silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Kemagari, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Pada fase penularan 6, banyak orang yang tertular adalah 64 karena 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kesimpulannya adalah banyaknya orang yang tertular dalam tiap fase dikalikan sebanyak pangkatnya. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Tidak ada. Demikian presentasi dari kelompok saya ucapkan sekian dan terima kasih. Kelompok selanjutnya, silakan presentasi kelompok 5. Ayo, kelompok sampai wakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Margasari, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada fase penularan itu banyak orang yang tertular adalah 128 karena 2 pangkat 7 sama dengan 128. Simpulannya, banyak orang yang tertular adalah tiap fase dipangkatkan dengan 2. 2 adalah awal pembelahan virus. Ada yang menanggapi kelompok lain? Sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi dari masing-masing kelompok ya, presentasi dari masing-masing kelompok. Sekarang kita simpulkan dari kesimpulan 5 kelompok yang sudah maju tadi. Sekarang kita simpulkan kira-kira
apa kesimpulan dari 5 LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi? Ayo silakan, kelompok mana yang mewakili? Penularan virus dapat dihitung dengan menggunakan perpangkatan. Contohnya seperti dalam kasus menghitung penularan COVID-19. Ya, boleh. Kelompok lain ada yang menanggapi? Saya, Bu. Ya. Untuk menentukan perpangkatan, misalnya X pangkat N adalah X fase penularan dan N awal virus. Nah, itu kesimpulan dari teman-teman kalian. Semuanya benar ya, itu hasil kesimpulannya semuanya benar. Jadi untuk menghitung banyaknya orang yang tertular itu fase penularan dipangkatkan dengan awal pembelahan virus. Misalnya itu awalnya 2, berarti tiap fasenya dipangkatkan dengan 2 ya. Kemudian kalau misalnya pada awalnya ada 3, jadi pada fase pertama dipangkatkan dengan 3. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Untuk refleksi, kira-kira kalian pada materi ini sudah benar-benar jelas atau belum? Ibu mau kasih soal, silakan kerjakan secara mandiri ya. Dikerjakan di bawahnya saja. Nanti Ibu ambil. Tulis nama dan kelasnya. Ibu kasih waktu 10 menit. Udah semuanya ya? Sekarang apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kalian memahami konsep materi pembelajaran hari ini? Adakah bagian yang belum kalian pahami? Apakah bahan ajar yang sudah dikasihkan tadi membantu kalian mengerjakan soal? LKPD membantu kalian memahami materi hari ini? Baiklah, sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, baiklah. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Untuk pertemuan besok kita lanjutkan materi perpangkatan, yaitu perkalian pada perpangkatan. Silakan berdoa. Dipimpin ketua pertemuan. Marilah teman-teman, setelah kita selesai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.